Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kami berdua akan membawakan aksi nyata modul 1.4 dengan tema budaya positif. Perkenalkan, saya adalah Dianeka Pratiwi SPD dan rekan saya Yayu Mulyana SPD. Kami berdua adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Balikpapan dari SMA Negeri 9 Balikpapan. Kami melakukan berbagi praktik baik untuk modul 1.4 ini dengan budaya positif ke dalam komunitas belajar kami. Berharap bahwa budaya positif ini dapat terdiseminasikan dan dapat dikenalkan dan disosialisasikan kepada teman-teman guru lainnya mengaitkan tentang pemahaman konsep dan bentuk pelaksanaannya atau bentuk penerapannya di sekolah. Dengan harapan sekolah kami akan menjadi sekolah yang jauh lebih berkualitas dalam proses pembelajaran dan menjadi sekolah yang menegakkan budaya positif dan menjadi sekolah yang ramah pada anak. Berikut adalah konsep inti budaya positif yang kami sampaikan ke dalam komunitas belajar kami dalam praktek aksi nyata budaya positif. Terdiri dari beberapa bagian yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan saat kami melakukan diseminasi budaya positif. Berikut adalah dokumentasi pada saat kami melakukan diskusi aktif dalam kegiatan diseminasi positif. Untuk lebih jelasnya, maka bisa menyimak berikut video dari kami berdua. Dan semoga hal ini bisa menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih semuanya. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik, ya. Sama seperti hari ini akan ada hal yang baik dengan judul berbagi praktik baik Komunitas Belajar SMA Negeri 9 Balikpapan dengan judul budaya positif, pemahaman konsep dan bentuk penerapan di sekolah yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 11 Kota Balikpapan SMA Negeri 9 Balikpapan, yaitu Bu Yayu Mulyana dan Bu Dian Eka Pratiwi. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Ya, Bapak Ibu yang makan, stop dulu ya sebentar. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk dalam sambutan yang akan diwakili oleh Bu Dian sendiri sebagai wakakur. Silakan Bu Dian. Terima kasih banyak hari ini membersamai kami semuanya di sini di ruang visual untuk kegiatan diseminasi dan berbagi praktik baik budaya positif mengenai pemahaman konsep dan bentuk penerapannya di sekolah. Alhamdulillah kita hari ini cerah ya, Jumat cerah setelah seminggu ini kita diberi rinai hujan manja setiap pagi, ya kan? Dan hari ini Jumatnya betapa cerahnya, alhamdulillah. Semoga ini menjadi berkah kita untuk seminggu depan, maka itu kecerahan. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Ini baru sebagian yang hadir ya Bapak Ibu. Terima kasih kedatangannya. Dan berikutnya nanti akan bergantian teman-teman yang hadir karena masih ada pembelajaran di kelas masing-masing dan pembelajaran akan selesai jam 5 menit lagi. Baik Bapak Ibu, di apa yang kami lakukan di komunitas belajar ini adalah upaya kita untuk melakukan
pembenahan di dalam diri kita, di sekolah kita, untuk pembelajaran kita yang lebih berkualitas, pembelajaran kita yang berpusat pada murid, di mana kita berusaha untuk mengoptimalkan kemampuan, potensi, bakat minat anak-anak sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan kebahagiaan mereka di masa depan setinggi-tingginya. Hari ini bersama saya dan Bu Yayu, karena hari ini saya mewakili juga kepala sekolah untuk mengucapkan terima kasih untuk datang di sini dalam upaya perbaikan budaya-budaya positif untuk sekolah. Dan kali ini saya juga sebagai pemateri bersama dengan Ibu Yayu. Tujuan utamanya adalah kami ingin memberikan suatu hal, berbagi dengan Bapak Ibu semuanya apa yang sudah kami dapatkan di guru penggerak. Seperti itu. Jadi ini semua berangkat dari modul 1 sampai dengan modul 1.4 yang dimulai dari bagaimana kita memahami tentang tujuan pendidikan, lalu juga kita memahami tentang nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, sampai terakhir adalah budaya positif. Ini tidak berhenti karena masih berlanjut hingga masih 3 modul lagi ya, 2 modul ya, 2 dan 3, dan itu pasti beranak lagi. Nah, untuk kali ini adalah aksi nyata dari modul 1.4 yang harus kami sampaikan ke Bapak Ibu semuanya dalam niatan agar kita memiliki pemahaman yang sama apa itu budaya positif. Budaya positif itu banyak hal di dalamnya, banyak komponen-komponen di dalamnya. Dia nggak cuma apa-apa saja yang harus kita lakukan, tapi yang kita pahami, tapi harus kita lakukan di keseharian kita sebagai seorang guru. Jadi nanti akan dijabarkan oleh Bu Yayu tentang konsep-konsep inti. Jadi ini adalah upaya kami berdua untuk berbagi bagaimana budaya positif itu seperti apa, komponen-komponen di dalamnya itu seperti apa yang harus kita pahami. Bila ada masalah di sekolah itu bagaimana kita menanganinya, bagaimana kita menempatkan diri sebagai posisi kontrol sebagai guru, dan banyak hal lain yang akan kita bahas hari ini. Dengan harapan apa yang kita bagi hari ini menjadi suatu tambahan ilmu, tambahan wawasan untuk kita semua, dan juga menjadi niatan kita dan komitmen kita bersama untuk mulai menerapkan budaya positif di sekolah. Terlebih lagi, sekolah kita ini di SK-nya sudah disebut sebagai sekolah ramah anak. Di mana namanya sekolah ramah anak, maka kita tentunya harus menjadikan sekolah yang mumpuni, yang nyaman untuk anak, menyenangkan untuk mereka, dan mereka bisa berkembang secara optimal. Demikian, selamat mengikuti kegiatan ini dan selamat juga sambil mendengarkan, menikmati konsumsinya. Dan saya kembalikan ke Ibu Nova Cantik sebagai MC-nya. Semangat untuk terus belajar sepanjang hayat, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih. Habis ini tidak panjang-panjang, kita langsung masuk ke materi berbagi praktek baik, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dibawakan oleh Bu Yayu Mulyana, SPD. Waktu dan tempat disilakan Ibu Yayu. Sebelumnya saya mohon izin untuk kegiatan budaya positif, mungkin lebih tepatnya nanti kita sharing, diskusi saja ya Bapak Ibu ya, terkait budaya positif. Karena menurut saya kalau ngisi materi kayaknya saya belum mumpuni. Nah, jadi belum mampu, tetapi kalau untuk berdiskusi mungkin saya masih bisa untuk memandu jalannya diskusi kita hari ini. Tapi tadi kata Bu Dian, ice breaking dulu nih, ya Bu Dian ya. Boleh Bapak Ibu berdiri dulu Bapak Ibu. Ya. Ini salah satu budaya positif ya Bapak Ibu ya. Ya jadi temanya budaya positif. Salah satu contoh kegiatan budaya positif itu adalah ini. Kira-kira mau ngapain ini Bapak Ibu? Senam. Jadi ice breaking kita senam ya Bapak Ibu ya. Bismillah.
izin ya Bapak Ibu. Itu Dun. Ada Aku di sini nih, di depan anu. Karat, lihat kan? Oi. Ada ya Bapak Ibu ya. Tulisannya sehat prestasi hebat. Jadi ini salah satu penerapan budaya positif yang bisa kita lakukan. Izin berdiri ya Bapak Ibu ya. Kanan kemudian. Jadi ini berbagi praktek baik, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi apa sih yang sudah kita lakukan di sekolah? Jadi kalau budaya positif ya kita pasti sudah melaksanakan. Tidak mungkin tidak ya Bapak Ibu ya. Lanjut kemudian. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk bisa sampai ke budaya positif, maka ada inti-inti yang harus kita samakan persepsinya. Nah, di sini itu ada tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang harus kita samakan itu adalah pandangan kita. Jadi kita diskusi saja dari awal sampai akhir. Nanti untuk materi perubahan, disiplin, materi, kebutuhan dasar itu akan saya yang pandu. Tetapi untuk penerapan 3 materi terbawah itu adalah penerapan. Jadi penerapannya nanti akan dipandu oleh Budia. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Lanjut kemudian ini budaya positif. Saya mau dengar dari Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa? Jangan terpengaruh sama yang ada di sana. Budaya positif itu apa? kebiasaan yang bagus yang ya ayo silakan kata punya uang tadi mana? Kita kan di sini ada tahu gitu ya biasanya kalau dari pengalaman saya ya dari konsep itu adalah kebiasaan kayak gitu maka cara lagi secara dari kata budaya positif adalah melakukan atau membiasakan hal-hal positif Ayo tepuk tangan Mbak Bu Toti atau Kak Toti nih ya, kita santai aja. Ada lagi mungkin dari bapak-bapak mungkin ya. Oke, kita ke Pak Samsul. Pak Samsul, gimana nih pandangan Bapak tentang budaya positif apa nih Pak? Positif itu kan diawali dari mindset. Jadi budaya positif itu ada mindset kita masing-masing tentang hal-hal yang baik di sekolah. Ini mindsetnya dulu. Kalau mindsetnya setengah positif, jadi memang agak susah. Atau mungkin bahkan seperempat positif. Nah, ini saya kira dari saya apa itu untuk
cara mindset kita ini diposisikan. Oke, berarti tepuk tangannya dulu dong. Nah, jadi kalau menurut Pak Samsul itu mindsetnya dulu. Nah, makanya hari ini kita coba samakan pemikiran kita. Terus kalau menurut Bu Toti tadi adalah pembiasaan baik. Jadi apa yang disampaikan sudah sesuai ya. Jadi budaya positif adalah seperangkat nilai, norma dan perilaku yang dianut oleh individu atau kelompok yang mendorong lingkungan yang harmonis. Jadi harapannya dengan terciptanya budaya positif maka akan timbul harmonis. Nah, harmonis ini siapa? Ya tentunya warga sekolah. Lanjut, ada lagi produktif. Nah, produktif berarti produktif kegiatan berjalan dengan baik, bermanfaat, terus apa lagi? Dan bermanfaat bagi anggota. Nah, itu pastinya seperti itu. Budaya ini menekankan pada apa? Ya tadi dia bilang adalah nilai-nilai norma atau nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti apa? Ya ini yang harus ditekankan. Penghargaan terhadap keberagaman. Kita sadar dan sepakat kalau kita itu berbeda, tidak ada yang sama. Yang berikutnya saling menghormati, kerjasama, komunikasi yang efektif dan pengembangan diri. Bagaimana itu bisa kita capai? Oke, lanjut. Bapak Ibu, yang mau datang monggo untuk isi yang di depan Bu, karena kameranya di situ kita. Oke. Tidak masuk itu. Monggo silakan. Ya. Kita lanjut lagi. Kira-kira apa sih peran kita? Karena posisinya sekarang kita guru ya. Nah, apa sih perannya kita untuk bisa menciptakan budaya positif? Ayo, kita mulai lagi. Kira-kira peran kita nih apa nih? Mungkin kita bisa minta tolong ke Bu Norma. Karena Bu Norma ini yang mengajarkan nilai-nilai ya. Gimana Bu Norma? Peran kita sebagai gimana? Sosiologi juga. Nah, sosiologi juga. Setelah itu sosiologi. Nanti kakak saya. Nilai ya. Budaya positif. Kalau menurut saya nilai positifnya itu kita sebagai guru dulu kita memberikan contoh kepada anak-anak dari segi pakaian juga dan kedisiplinan datang ke sekolah. Itulah yang paling perlu diberikan contoh kepada siswa kita. Jangan masuk di kelas, apalagi jam pertama jangan sampai terlambat karena kita harus memberikan contoh kepada siswa kita. Oke, kita lanjut lagi tadi dari sosiologi, pandangan dari sosiologi. Ayo. Tadi kata Weka, biar katanya saja. Dalam sosiologi, perbuatan kita itu namanya nilai. Jadi biar kita ini perbuatan kita ini dibilang bernilai, itu harus dengan sesuai norma. Norma itu kalau dalam sosiologi itu adalah kaidah, aturan, ya. Di mana norma itu di setiap daerah berbeda, tiap rumah berbeda, tiap sekolah pun berbeda. Nah, kalau budaya positif di sekolah, kalau dalam pandangan sosiologi diharapkan, ya, perilaku siswa ini kan dititik beratkan ke siswa ya. Perilaku siswa itu diharapkan bernilai. Maksudnya di sini adalah perilaku siswa diharapkan sesuai dengan norma yang berlaku di SMA 9 ya. Perilaku di SMA 9 karena kita ini sekolah adiwiyata dan mungkin norma kita berbeda dengan sekolah lain. Jadi diharapkan dengan budaya positif di sekolah kita yang adiwiyata ini diharapkan siswa-siswa ini perilakunya sesuai dengan karakter adiwiyata, yaitu mencintai lingkungan, bisa reduce, dan apa Bu Eka? Recycle. Nah, mungkin seperti itu Bu ya. Terima kasih. Lanjut. Jadi benar ya Bapak Ibu, dari Bu Norma peran kita apa? Kalau menurut Bu Norma peran kita sebagai contoh. Jadi ini akan sesuai
dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Di mana sih posisi kita Bapak Ibu kalau menurut Ki Hajar Dewantara? Jadi ada kalanya kita di depan, seperti yang kata Bu Norma. Kita menjadi contoh, menjadi panutan buat anak-anak kita. Seperti itu ya Bu Norma ya. Yang kedua, ada kalanya kita di tengah-tengah membersamai mereka. Jadi kita mendampingi mereka. Terus ada kalanya kita di belakang mereka. Ngapain Bapak Ibu? Di belakang Bapak Ibu. Apa? Yuli. Nah, memberi support, memberikan dorongan. Seperti itu ya Bu Norma peran kita. Terus dari Bu Endang, itu juga benar. Budaya positif dapat kita angkat dari hal-hal positif atau kekuatan yang ada pada sekolah kita. Karena sekolah kita ini ciri khasnya, kekuatannya adalah berkarakter lingkungan, maka anak-anak harus bisa mencerminkan karakter atau budaya yang namanya mencintai lingkungan. Sehat, seperti itu. Gimana Pak Eli? Oke, jadi lanjut kemudian. Ya, ini apa sih? Kita sebelum bahas perubahan paradigma, Bapak Ibu, kita saksikan dulu videonya. Ya, TikTok ya Bapak Ibu. Anak-anak kita suka TikTok ya Bapak Ibu. Jadi kita lihat TikTok dulu. Kalau di guru penggerak Bapak Ibu. Terbayang suatu kenangan saat lalu, indah masa-masa kecil. Zamannya Bapak Ibu, apa sih intisarinya? Belai kasih sayang ayah ibu, masa kecil penuh kasih dan sayang. Yang mengenang Bapak Ibu, mengenang masa lalu Bapak Ibu. Masa saya bukan itu. Oh, masa saya enggak ya. Saya masih muda. Sama saya kan gadget. Saya sama Pak Benny sama. Ya kita 2000-an kan. Sama Pak. Oke, jadi yang 2000-an ini perbedaan kita. Positif. Oke, setelah lihat tayangan tadi, Bapak Ibu, apa sih dari tayangan tadi itu apa sih? Apa? Ada apa Bapak Ibu? Perubahan sosial. Apa yang terjadi? Perubahan sosial. Itu bagaimana? Oke. Ya. Iya. Zaman itu gimana? Terus gimana? Masyarakat tradisional ke modern. Iya. Kalau kita lihat Permainan dulu kan. betul kata Bu yang mengenang masa lalu ya Bu ya. Bedanya dengan sekarang mungkin dari segi permainan tadi, kalau kita tidak kreatif maka kita tidak bisa menghasilkan permainan yang baru. Pertama. Yang kedua adalah sosialisasi yang sangat luar biasa. Kalau dulu kita tidak punya teman, ya berarti kita memang tidak punya teman. Tapi kalau sekarang sendiri pun bisa berteman dengan teknologi yang ada. Tapi betapa asiknya permainan zaman dulu daripada yang sekarang. Karena kita mengenal banyak hal. Yang pertama adalah nanti kreatif kita, bagaimana kita menciptakan sesuatu permainan yang bisa kita ciptakan untuk dapat bermain bersama. Lalu permainan itu tidak bisa kita lakukan sendirian. Jadi kita memang perlu orang lain di situ, perlu kolaborasi yang baik dengan semua teman. Kalau untuk menciptakan suatu suasana yang menyenangkan itu ternyata kita butuh orang lain. Pesannya dari Bu Eti, komunikasi itu perlu. Terus itu zaman berubah ya Bu ya. Nah, kolaborasi. Jadi sekarang itu kolaborasi. Ada lagi mungkin CEO kita. Ayo CEO bisa memberikan tanggapan. Lihat dari gambar itu apa itu kan? Datang dong ya Pak, kan sama-sama saya sudah 4 matanya ya. Intinya kalau dilihat gambar itu yang kreatif, inovatif.
mengikuti perkembangan zaman dan bisa memanfaatkan situasi untuk keperluan atau kebutuhan. Tepuk tangan dulu dong Mbak. Jadi semakin diskusi kita semakin hidup ya ini ya. Jadi benar. Jadi kalau kita lihat zaman terus berkembang, Bapak Ibu ya. Jadi kita pun dituntut untuk berkembang. Yang tadinya kalau mau makan harus ke warung, kalau mau beli baju harus ke store gitu ya atau ke mall. Terus mau jalan harus ke pangkalan dulu, ke depan pinggir jalannya ke angkot atau mau naik ojek itu harus ke pangkalan. Tetapi berbeda dengan zaman sekarang. Kita hanya menggunakan apa Bapak Ibu? Satu, hanya menggunakan gadget. Nah, itulah perubahan sosial kata Bu Eka. Tepuk tangan dulu. Berarti gimana Bapak Ibu? Setujukah kita harus ada perubahan? Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Kita itu harus berubah karena harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya Bapak Ibu ya. Nah, selain itu, selain menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kembali lagi. Jadi kita ada yang namanya kodrat alam. Kita berbeda. Jadi dalam menghadapi anak-anak kita perlu perhatikan perkembangan zaman dan kodrat alamnya. Karena anak-anak itu berbeda. Lanjut kemudian. Oke, sebentar kemudian balik dulu. Masih yang tadi. Perubahan paradigma belajar. Nah ini yang harus berubah. Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi bukan lagi teacher center, tapi menjadi student center. Sepakat nggak Bapak Ibu? Sepakat. Oke, lanjut. Yang kedua ini yang dikatakan Bu Evi tadi, kolaborasi. Jadi yang dimunculkan itu adalah kolaborasi antara siapa? Kita dan anak-anak. Jadi kita bukan sumber belajar. Ini saya yakin Bapak Ibu juga sudah sepakat ya. Kita bukan sumber belajar satu-satunya. Terus ini lebih sepakat lagi saya rasa. Karena tadi sudah muncul dari Pak Ogin. Memanfaatkan teknologi, mau tidak mau. Yang terakhir, saya tidak bisa berkata apa-apa. Merubah mindset para birokrat. Ya itu bukan bahasa kita ya Bapak Ibu ya. Nah jadi dari 4 ini yang bisa kita lakukan adalah di mana? 1, 2, dan 3. Jadi fokus kita hanya di 1, 2, dan 3. Tidak usah memikirkan yang lain. Oke, kita lanjut. Disiplin positif. Kalau dengar kata disiplin, apa sih yang ada di bayangan kita? Aturan, sanksi, kira hukuman. Itu menimbulkan kenyamanan tidak Bapak Ibu? Tidak. Berarti itu menimbulkan rasa yang tidak nyaman pada anak-anak. Berarti mereka bisa saja merasa terancam. Iya apa tidak Bapak Ibu? Nah, nanti kita lihat, betul nggak sih? Kenapa kita selalu melihat segala sesuatu itu sebagai ancaman? Nanti dilihat apa? Atau kita Toti bisa? Atau siapa? Atau Bunda Rita? Kenapa sih kita itu cenderung menganggap segala sesuatu itu sebagai suatu ancaman? Ya, nanti yang kemudian kita lanjut dulu. Berarti kita selalu mengaitkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Padahal bukan itu intinya. Padahal yang dimau dari disiplin itu adalah perubahan perilaku yang bersumber dari nilai kebajikan atau unsur intrinsik. Berarti dalam hati anak. Bagaimana menumbuhkan kesabaran? Bukan karena dia baik atau dia belajar. Karena Bapak Ibu gini, kalau tak kerjain tugas, tak kerjain PR, push up 5 kali, nah dia sudah tidak nyaman. Berarti dia mengerjakan PR atau belajar hanya karena motivasi eksternal, takut dihukum. Atau Bapak Ibu sudah bilang begini, yang mengerjakan PR nanti Bapak kasih duit 100.000. Berarti motivasinya apa? Uang, hadiah. Nah seperti itu, bukan dari dalam. Oke, lanjut kemudian. Nah ini
motivasi. Jadi ada dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik, motivasi perilaku. Kenapa sih anak itu begitu? Berarti ada ini. Satu, dia menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, dia melakukan sesuatu karena hanya berharap suatu imbalan. Nah ini kira-kira bertahan lama nggak Bapak Ibu? Bertahan lama nggak ya kira-kira? Mengerjakan sesuatu karena ada Mengerjakan sesuatu karena ada maunya. Tapi bagaimana kalau itu dengan penuh kesadaran Bapak Ibu dilakukan? Nah akan merasakan manfaatnya, berarti akan bertahan lebih lama. Nah disitulah peran kita ya Bapak Ibu, bagaimana memunculkan nilai-nilai intrinsik yang sudah ada pada diri murid. Nah jadi sebenarnya murid kita sudah punya nilai-nilai itu, tinggal bagaimana kita memunculkan. Kalau kemudian barcode-nya, nah ini Bapak Ibu sama dengan anak-anak, dijawab sendiri ya Bapak Ibu ya, nggak usah diutarakan, simpan di dalam hati, jawab masing-masing. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadikan karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Gak usah dijawab Bapak Ibu, silakan dijawab dalam hati. Oke ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang pasti itu sudah terpikir macam-macam motivasinya. Ada yang memang benar, oh takut gajiku dipotong, oh takut dipanggil bapak ke sekolah. Tapi ada juga yang memang, ya itu tanggung jawab saya. Begitulah anak-anak kita Bapak Ibu. Nah lanjut, menurut Bapak Ibu ya, anak-anak kita ada di posisi mana? Anak-anak kita lebih banyak di posisi mana Bapak Ibu? Apakah motivasi ekstrinsik atau intrinsik? Di mana? Intrinsik berarti kesadaran ya. Kenapa Pak? Karena kita harus berpikir positif. Karena harus berpikir positif. Oke. Jadi luar biasanya Pak Indra. Luar biasa. Istimewakan anak-anak. Jadi anak-anak sudah punya motivasi intrinsik yang luar biasa, punya kesadaran yang tinggi. Oke, ada yang punya pendapat lain? Apa? Kalau Bu Yuli? Ekstrinsik. Kenapa Bu Yuli? Karena jika kita Karena seringkali ketika maksud dari kesadaran dari dalam itu, walaupun ketika kita sebagai guru berkendara untuk hadir, itu siswa akan tetap melakukan tanggung jawabnya sebagai siswa, yaitu belajar di kelas. Sementara yang terjadi ketika kita ada kepentingan lain di luar, siswa-siswa juga cari kepentingan lain di luar. Oke, tepuk tangan dulu yang Bapak Ibu. Gak usah pakai polling ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sudah punya jawaban kan ya Bapak Ibu ya. Saya cuma memandu kegiatan hari ini Bapak Ibu. Lanjut. Jadi kita sudah punya konsepnya. Oh anak kita posisinya ada di mana? Itu dulu kita harus tahu. Lanjut Bu Dian. Ini motivasi perilaku yang diharapkan ini menjadi orang yang diinginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Ini yang dikatakan Bu Ayu tadi. Selainnya belum muncul, pernyataan ini sudah muncul dari Bu Ayu. Jadi sepakat. Sebenarnya Bapak Ibu guru ini hebat semua, walaupun tidak ikut guru penggerak. Tepuk tangan dulu dong. Dan harapan yang muncul adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya semoga apa yang dikatakan Pak Indra benar adanya. Oke lanjut Bu Dian. Ya positif aja.
Yes atau tidak? Yes. Terus, kasih sayang, bener nggak? Yes. Kebebasan? Yes. Kesenangan? Yes. Penguasaan? Yes. Jadi semuanya ini 5 kebutuhan dasar. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak kita ataupun yang kita lakukan, tidak bicara murid kita, tapi kita sendiri sebenarnya berusaha untuk memenuhi ini. Tadi pertama kali Bapak Ibu masuk ke dalam ruangan, itu Bapak Ibu langsung misalnya makan dulu. Berarti kebutuhan apa yang Bapak Ibu harapkan? Nah, ya kan? Berarti kebutuhan bertahan hidup. Sampai di rumah pingin ditegur suami atau istrinya. Kebutuhan akan kasih sayang. Bisa jadi Bu Erli itu nggak sakit, tapi Bu Erli itu cuma pura-pura sakit. Nah, jadi benar ya. Jadi ada sesuatu motivasi kita itu apa? Nah, terus ada juga ini nih, anak-anak. Dia tidak bisa memenuhi penguasaan. Mungkin kalau yang ikut ekstrakurikuler jadi pemimpin tersalurkan ya Bapak Ibu ya. Nah, tetapi ada anak yang menyalurkannya dengan hal yang negatif. Dia mengganggu temannya. Karena sebenarnya dia ingin diakui. Saya ini hebat. Saya ini bisa. Jadi dia memenuhi kebutuhan akan itu. Bisa kemudian kita bermain sebentar. Sebelum saya tutup, kita main bentar ya Bapak Ibu. Silakan. Barcode-nya kemudian kembali lagi ke LMS-nya guru penggerak Bapak Ibu. Siapa tahu saya promosikan ada yang mau ikut. Bu Yayu, boleh nambahkan nggak itu satu? Penghargaannya di mana? Penghargaan di penguasaan. Termasuk dalam penguasaan. Oke. Jadi perlu dihargai. Anak-anak merasa perlu untuk dihargai. Guru juga perlu, bukan jangan center. Tolong dijelaskan. Bahwa kemudian Bapak Ibu positif itu hanya siswa dong. kita lihat ada 3 Bapak Ibu, kita main. Bima seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolah yang sangat ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Andri bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, berarti kan alasannya macam-macam nih ya Bapak Ibu. Identifikasi kebutuhan yang ingin dia penuhi oleh Bimo. Jika responnya Bimo seperti di kolom di bawahnya. Di bawahnya ya Bapak Ibu. Oke, yang wajib menjawab, kemudian operatoris yang jawab kelompok 1. Yang pertama alasannya aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Berarti kalau alasan anak itu adalah karena itu aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, berarti dia sebenarnya lagi memenuhi kebutuhan apa? Cinta dan kasih sayang. Apa sih cinta dan kasih sayang? Cinta dan kasih sayang. Klik gue pesan. Aduh. Bebas. Ini lanjut lagi. Yang kedua, alasannya dia, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan apa itu? Cinta dan kasih sayang. Ayo Bu, lihat. Kasih sayang. Kita cek. Begini aja kerjaan. Lanjut, ini tadi, ini. Butuh pengakuan. Aku hebat kan, biar guru itu kejar-kejar aku. Ayo bilang. Lanjut. Aku bosan belajar itu. Kebebasan. Apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan enggak seru jadinya, enggak seru. Nah ayo, apa ini? Bu Erli? Kebebasan. Coba Bu Erli. Ayo ini jawabannya.
memberikan penguatan kepada teman-teman tentang 5 kebutuhan dasar. Bapak Ibu, sudah senang? Pengaturan cahayanya nak gelap banget. Kalau saya bilang tepuk 1 kali ber, ya kami bilang ber. 2 kali tepuk 3 kali berulang kali boleh berdiri sambil goyang badan. Siapa yang salah? Tepuk berkali-kali. Bapak Ibu, saya memberikan penguatan untuk materi yang ini ya. Satgas Mandiri Budaya Positif, materi prinsip tunggal itu berkaitan satu sama lain. Jadi untuk 5 kebutuhan dasar, saya jadi ngos-ngosan gagal. Baik, saya memberikan penguatan untuk yang kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan yang memang sudah menjadi hak kita untuk bertahan hidup. Kebutuhan sandang, pangan, papan itu adalah hal utama bagaimana untuk bertahan hidup. Lalu berikutnya kasih sayang. Kasih sayang itu yang kasih dan sayang. Bagaimana dia merasa diterima oleh lingkungannya, dia merasa dihargai oleh teman-teman dan komunitasnya. Itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan. Kan? Berikutnya adalah kebebasan. Dalam arti dia ingin bebas dalam membuat pilihan bagi apa yang dia lakukan. Bebas untuk berkata tidak untuk hal-hal yang memang di luar dari prinsip yang dia yakini. Bebas untuk memilih pilihan hidupnya. Itulah namanya dengan kebebasan. Jadi ini saya kuatkan karena tadi masih ada yang salah ya. Seperti itu. Jadi kebebasan itu adalah kebebasan dia untuk memilih apa yang tidak dan apa yang akan dia lakukan. Dan itu menjadi tanggung jawabnya kepada dirinya tersendiri atas apa yang dia ambil sebagai pilihan. Itulah namanya prinsip kebebasan. Kebutuhan kebebasan. Berikutnya adalah kesenangan. Namanya senang, have fun. Hatinya gembira, dirinya gembira, dia merasa ceria, dia merasa bisa bersenang-senang. Itu adalah prinsip kebutuhan untuk bersenang-senang. Sedangkan penguasaan adalah berkaitan dengan kompetensi yang dia miliki, kemampuan yang dia miliki. Itu diakui, itu diberikan penghargaan dan diberikan penguatan oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu, manusia itu, entah itu kita ataupun murid kita, segala tingkah lakunya, segala motivasi hidupnya, segala gerak lakunya tidak lepas dari apa yang dia butuhkan dalam pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Seperti itu ya, pahami dulu ini bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan adalah cara dia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan inginkan. Next, kita akan ke posisi berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang masih ada kaitannya teori kontrol. Oke, teori kontrol guru. Ini berdasarkan William Glasser. Kontrol ya, teori kontrol guru. Jangan sampai salah. Opa, suka bener ini opa. Nah, Bapak yang memory jangan salah. Dalam posisi kontrolnya ada kendali atas pilihan ya. Jadi gini, sebagai guru kita punya 5 posisi. Kita akan menjabarkan hal tersebut dan kita akan buka hal tersebut dan kita pahami satu persatu. Dan silakan kita merefleksikan diri kita saat ini kita seringnya berada di posisi kontrol yang mana.
Jadi ada stimulus, kita langsung respon langsung tanpa ada stimulus ya. Jadi berubah menjadi teori kontrol. Jadi Sini. Oke Bapak Ibu, ini biar kelihatan ini yang maksudnya teori kontrol ini harus kita miliki supaya apa sih tujuannya? Agar apa yang kita lakukan yang bersifatnya itu stimulus dan respon, ya kan? Jadi ada stimulus, kita langsung respon. Jadi nggak mikir, akhirnya langsung respon itu aja, bahkan nanti ternyata respon kita itu membawa dampak buruk, ya kan? Emosi sesaat kita menjadi dampak buruk pada kita. Oke, diharapkan ya, ini ada beberapa poin. Realitasnya kebutuhan kita sama, kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang mempunyai pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak boleh disamakan karena memang setiap orang mempunyai unik ya. Motivasi bergeraknya pun berbeda. Itu yang harus kita tanamkan ke diri kita. Jadi anak kita pun kalau melihat berarti dia ada yang dibutuhkannya yang berbeda. Jadi jangan punya asumsi yang negatif. Saya setuju dengan Pak Indra tadi. Kita harus berani dan harus belajar bagaimana mengembangkan asumsi-asumsi positif. Ya, kita harus bisa, namanya dalam budaya positif, maka kita harus berani, harus belajar bagaimana kita harus mengembangkan energi positif, asumsi positif. Bu susah, kata Bu Yuli tadi, itu masih mudah. Itulah tantangan kita. Itu adalah tantangan kita mengubah, kita berusaha untuk menumbuhkan motif-motif ekstrinsik itu berkurang dan mulai tumbuh motif-motif intrinsik yang terbaik dan positif. Itu tujuannya. Pasti itu mau untuk kita, kami orang hebat semua loh. Next, begitu semua orang melihat hal yang sama. Tidak, setiap orang memiliki gambaran dan pandangan yang berbeda. Sudut pandang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tidak bisa. Kita harus berusaha untuk mengubah, memahami pandangan, atau kita harus bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena tadi saya bilang, sudut pandang itu berbeda. Perilaku buruk, ini stimulus responnya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ini nanti kita geser yang negatif menjadi positif, yang gagal menjadi sukses. Nanti kita belajar tentang segitiga restitusi. Baru saja belajar. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang kadang itu masih ada dalam mindset kita dikontrol orang lain. Rekan-rekan saya yang semua yang kita cintai, yang hanya bisa mengontrol diri kita hanyalah kita, ya, yang bisa melakukan hal-hal yang terbaik, yang bisa menjadi motivasi untuk diri kita ingin maju atau tidak adalah kita sendiri, bukan orang. Saya bisa mengontrol orang lain? No. Kita aja nggak bisa mengontrol orang lain ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu ada pemaksaan, rujukan, gagal, konsensus dengan baru. Nah ini yang kadang kita susah. Kita selalu posisi kita tuh menang kalah. Dan kita harus bisa untuk win-win solution. Dan ini kata orang itu susah betul, ngomong aja mudah. Benar Bapak Ibu? Betul lagi. Betul kan? Kadang itu aduh itu ngomongnya mudah, tapi penerapannya tapi apa salahnya kita untuk belajar? Nah, next. Kalian dulu ya Bapak Ibu, ini hal-hal yang terjadi di anak-anak kita. Aduh, kali ini gimana sih? Salah lagi nih. Pokoknya saya nggak mau tahu ini harus revisi. Dan kali ini gimana sih tuh nggak becus. Anak berapa puluhan? Kita semangatnya, ayo semangat subuh
Anak 90M. Sana yang depan ya, sana. Oh, enggak banget ini. Enak banget ini. Lu masih butuh hadis Siapa yang bisa menanggapi dari video ini? Siapa? Ayo. Dari video itu secara yang saya tonton tadi, itu setiap generasi memiliki caranya masing-masing untuk mengekspresikan dirinya terhadap masalah. Masalahnya itu masalah terjadi banyak yang masalah kali-kali yang atasan. Dan generasi 80, 90, 2000-an itu memiliki caranya masing-masing. Jadi semakin semakin jadi. Semakin jadul semakin kuat. Ayo Pak Sigit. Pak Sigit. Tadi adalah ungkapan hati dari anak Gen 2000. Kelahiran 2010. Sekarang kita akan mendengarkan yang Kalau menurut saya setiap generasi kan berbeda-beda waktunya dan juga teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan zamannya. Jadi sehingga ya kalau generasi yang 2000-an mungkin seperti itu banyaknya mengeluh, ya kan curhat, dan sebagainya. Sedangkan yang tahun 80-an dan 90-an masih fighting. Ya masih sesuai dengan zaman yang sangat susah sekali. Jaksel loh. Iya, harus tangguh menghadapi apapun ya kan. Iya walaupun dong. tidak ada teknologi yang menunjang mereka. Mungkin seperti itu kalau kasih aplaus. Sini 80. Yang bisa dibuktikan kan 80 tuh Strong. Ya enggak? Ya benar. Jadi Siap 70. jawabannya sama kayak Pak Novi dan Pak Sigit. Setiap generasi berbeda. Tapi ini membuktikan sama dengan teori kontrol bahwa setiap orang berbeda. Bukan hanya pribadi saja, tapi setiap angkatan dan setiap generasi pun berbeda. Maka memang benar ada teori mengatakan ajarlah anakmu sesuai dengan zamannya. Karena memang berbeda setiap angkatan. Karena kami waktu angkatan 80-an itu Pak angkatan ya strong ya 90 2000 seperti itu. Ya itu. Terima kasih. Boleh saya ujian? Oke. Jadi Bapak Ibu, jadi jawabannya tadi benar semua dan hampir ini. Cuma saya menambahkan sedikit, ya kan? Ini berkaitan dengan fitrahnya kita. Jadi maksudnya Punya otak ya Bapak Ibu diciptakan dari jadi ada peristiwa kenapa seperti itu. Jadi Bapak Ibu kita ya diciptakan punya otak. Sistem kerja otak kita ada sistem kerja, nanti ini bisa direvisi ya mungkin dari guru-guru BK. Ada sistem bekerja cepat dan ada sistem bekerja lambat. Nah, 3 otak kita itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada yang namanya batang otak. Nah, batang otak ini Nanti tanya Pak Samsul biologi kan. batang otak ini ya Bapak Ibu yang di sini itu dia akan merespon segala sesuatu sebagai suatu bahaya karena dia menganggap dalam sistem pemikiran cepat. Nah, benar ya. Nah, sementara ada yang dia sembunyikan. Ini yang disembunyikan. Ini adalah bagian otak yang mengukur atau mengontrol emosi kita. Nah, terus ada bagian korteks, bagian luar. Nah, inilah yang berfungsi
tadi. Pada saat yang di luar ini tidak bisa mengontrol jalannya emosi, maka yang akan mengambil alih adalah emosi. Pada saat emosi yang mengambil, berarti anak kita tidak mampu berpikir secara kritis. Sementara pemikiran secara berkritis itu adalah yang membantu kita untuk bisa menyelesaikan masalah. Dan itu masuk dalam kategori berpikir lambat. Sehingga benar, kita sudah terlatih. Zaman 80-an terlatih ya Bapak Ibu, buat mau main aja tadi harus buat yang kreatif. Anak sekarang itu nggak perlu repot pegang HP sudah. Memang yang dipenuhi adalah bagian otak yang kesenangan. Sehingga muncul seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang ada faktor. Jadi jangan hanya bilang mereka generasi strawberry, tapi ada faktor yang itu dan di mana tantangan peran kita untuk bisa melatih bagian luar dia supaya bisa berpikir kritis menyelesaikan masalah. Jadi semua hidup itu tergantung seperti ini Bu. Semakin alam atau semakin di sekitar kita itu semakin memberikan kita tantangan besar untuk perubahan, maka otak kita ini juga semakin cepat untuk melakukan inovasi-inovasi. Tetapi jika alam itu ataupun sekitar kita itu membuat kita menjadi misalnya dipuk-puk, tenang aja ya, tidur yang ini, itu membuat otak kita pun juga berjalan lebih lambat. Di situ juga kita tidak ada inovasi. Jadi semua itu juga ada faktor eksternal dan internal. Next. Nah Bapak Ibu, inilah yang saya bilang, Bapak dan Ibu sekarang berada di posisi mana? 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Di slide berikutnya aja Bu Yayu. Lagi Bu Yayu. Oke. Ini yang ini 5 posisi kontrol guru, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Nah, orang yang menjalankan posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Dan supaya pembelajaran berhasil, maka yang harus diikuti adalah cara dia menghukum. Ya. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, ini kebalikannya. Kalau penghukum itu biasanya dengan emosi dan yang kata-kata kasar atau mungkin kata-kata yang keras. Tapi kalau yang pembuat rasa bersalah ini kebalikannya, kata-katanya lembut, tetapi membuat anak menjadi serba salah, menjadi merasa dia bersalah. Contohnya seperti bagaimana kamu kok bisa mengatakan itu? Kata-katanya lembut banget, ya, tetapi justru itu membuat anak. Nah, sini bisa dibaca. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan kehamilan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya. Kalau yang penghukum dengan keras emosi, kalau misalnya pembuat rasa bersalah justru hening dan nada yang lembut. Tapi sama-sama memposisikannya sebagai yang bersalah. Anak menjadi merasa tidak berharga. Anak merasa menjadi orang yang gagal. Seperti itu. Dan posisi ketiga sebagai teman. Nah, teman apa? Ya, posisinya tidak menyakiti, tapi berupaya mengontrol. Tapi di sini tidak ada perubahan untuk si anak. Pada saat gurunya itu tidak membantunya, maka si anak bilang, katanya kita teman Bu, Pak, kok nggak bantu saya? Ya, jadi mereka seperti itu. Next adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang tersebut. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi ada aturan dan jelas seperti itu. Dan dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita memisahkan antara hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Dalam arti posisinya naik sedikit dari posisi teman. Ya. Ini naik sedikit dari posisi teman. Jadi apa? Dia betul-betul memberikan batasan. Saya guru, saya murid. Nah, saya peduli padamu. Tapi kita adalah memiliki posisi tanggung jawab, hak dan kewajiban yang berbeda. Seperti itu. Ya. Kalau temannya teman, ya CS kan begitu. Nah, dan posisi yang paling tinggi yang diharapkan yang bisa kita lakukan
guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan untuk murid bertanggung jawab dan memunculkan solusi atas inisiatif si murid sendiri. Jadi unsur ekstrinsiknya lah yang akan dimunculkan, rasa untuk bertanggung jawab intrinsik lah yang dimunculkan dan bertanggung jawab dari dalam diri sendiri. Dan mereka sendirilah yang membuat solusi bagaimana memecahkan masalah ini. Oke, next. Nah, nih Bapak Ibu bisa dilihat nih efek-efeknya. Ya, jatuh sedikit punya yuk biar kelihatan. Nah, ini penghukum. Bisa dibaca Bapak Ibu biar bisa memahami. Karena nanti saya akan kasih studi kasus. Guru berbuat atau penghukum menghaji, menyakiti dengan memukul ataupun dengan apa dan menyindir ya seperti itu. Hasilnya ya anak akan menjadi pemberontak, mendendam, dia nggak terima dengan apa yang didapatkan. Ya. Bukannya menjadi sukses, tetap aja menjadi anak yang dalam posisi salah. Lalu kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, kecewa. Nanti di sini di dalamnya hasilnya sama. Jadi dia akan ya mereka belajar untuk tidak jujur, belajar untuk menyembunyikan semua hal yang mereka punya rasa tidak nyaman dan rasa tidak tenang, itu mereka sembunyikan hanya untuk orang yang dihadapi itu menjadi senang. Belajar untuk tidak jujur, belajar untuk menggunakan berbagai macam topeng dalam menghadapi orang lain, tidak menjadi dirinya sendiri. Apakah anak bisa potensi dia bagus untuk menunjukkan dirinya? Tidak. Berikutnya yang teman ya tadi membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya tadi saya bilang katanya kita teman Pak, kok saya ada masalah kok saya nggak dibantu. Nah ini posisinya kalau ketergantungan. Nah berikutnya kalau misalnya pemantau menyesuaikan bisa diawasi dan terakhir. Nah ini yang saya bilang karakter yang posisi terakhir manajer, maka harus dapat menumbuhkan karakter watak dan kuat dari siapa. Nah Bapak Ibu berikutnya ini keyakinan kelas. Bapak Ibu udah buat keyakinan kelas nggak di kelasnya masing-masing? Sudah. Bagaimana tahapan Bapak Ibu untuk membuat keyakinan? Bisa ada yang mau cerita? Oke silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya pribadi untuk keyakinan kelas bukan berpatokan ke gurunya tapi berfokus ke siswa. Jadi kita kasih arahan anak-anak untuk keyakinan kelasnya maunya seperti apa. Karena kalau dari mereka biasanya mereka akan lebih bertanggung jawab ketika misalnya sesuatu itu dilanggar. Karena bukan gurunya yang membuat tapi siswanya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau bercerita bagaimana cara membuat keyakinan di kelas? Baik. Peli? Oh, wali kelas hari ini Peli ya, kalau enggak. Bu Eri. Silakan. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kayaknya sama dengan Bu Eka tadi. Bu Lisa itu sama tadi sama. Bu Lisa. Semangat. Bagaimana Bu Lisa membuat keyakinan kelas? Sebagai alumni model tolong mencoba. Terima kasih Bu Dian waktunya. Untuk keyakinan kelas yang pasti kita sebagai wali kelas kan menyampaikannya ke siswa. Yang pasti mereka harus merasa yakin dan senang berada di kelas tersebut. Supaya yang pertama pasti harus rajin ke sekolah. Kalau misalkan mereka senang, tiap hari diharapkan bisa hadir dan mengikuti pelajaran. Kemudian untuk keyakinan kelasnya, selain membuat suasana kelasnya nyaman, saya juga meminta untuk kelas saya supaya mereka bisa saling istilahnya menjaga, saling mengingatkan dengan teman-temannya. Mungkin satu dengan yang lain kan memiliki beda-beda ya karakternya, jadi saling mendukung lah secara hal yang positif seperti itu. Terima kasih, kasih aplaus dulu. Baik Bapak Ibu, ini adalah
baru yang saya dapatkan juga selama saya mengikuti guru penggerak. Pada awalnya saya merasa atau meyakini bahwa namanya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, maka tidak menggunakan kalimat negatif, mengubahnya menjadi kalimat yang positif aja. Ternyata apa yang saya anggap itu adalah hal yang benar, itu adalah hal yang salah pada saat saya mempelajarinya lebih dalam. Ya, jadi dari situ saya belajar untuk lebih mengajari keyakinan atau kesepakatan kelas itu tidak langsung ujuk-ujuk kita buat kalimat positif yang muncul dari anak, tapi kita punya tahapannya perlahan dan step by step. Bapak Ibu, nanti kalau bisa mau ulang lagi bikin kesepakatan dan keyakinan kelasnya, maka silakan boleh itu diangkat dari siswa. Kita tanyakan ke anak-anak, berdiskusi. Kira-kira nak peraturan-peraturan apa yang harus kita munculkan di dalam kelas ini agar kelas kita ini bisa nyaman untuk kita datangi, kita bisa bersenang-senang di sini, belajar dengan baik, tidak terganggu satu sama lain. Yang penting kita betah, home sweet home kedua selain rumah kita. Nah, akhirnya muncullah kalimat-kalimat itu, Bu, dilarang mencontek, dilarang makan di kelas pada saat jam pelajaran, dilarang ribut, semua harus piket. Habis itu ada lagi, tidak boleh telat, itu muncul di kelasnya Bu Siti itu banyak. Habis ada muncul, tidak boleh membawa piring dan makan dari kantin. Loh, tuh, karena kemarin ada yang ketahuan bawa makanan, katanya didenda katanya. Ya di kelasnya Bu Siti katanya didenda kalau bawa itu. Biasanya kali seperti itu ya. Oke, setelah saya jabarkan dah, anak-anak dapat semua. Ayo nak, kita sama-sama. Kita mengubah kata-kata yang menjadi negatif ini, kita ubah menjadi kata-kata positif ya nak. Dapat, misalnya gini, tidak boleh terlambat, diganti dengan datang tepat waktu. Habis itu tidak boleh ribut, diganti dengan menghargai atau menghormati waktu belajar sebaik mungkin. Bisa itu kemarin juga ada. Dan selainnya, dan setelah diubah ke kalimat positif, kita mengajak anak untuk mengambil nilai-nilai kebajikan yang ada dari nilai-nilai positif yang sudah mereka buat. Jadi dari yang negatif tadi diubah menjadi kalimat positif, lalu kita kuatkan dengan nilai-nilai apa yang ada dalam nilai-nilai positif tersebut. Datang tepat waktu, berarti itu nilai kebajikan apa nak? Menghargai apa? Disiplin Bu. Oke. Mengerjakan tugas dengan baik. Jadi ada kemarin itu tidak boleh tidak mengerjakan tugas. Jadi mengerjakan tugas dengan baik. Apa itu nak? Kebajikannya tanggung jawab. Oke, boleh. Tidak boleh mengolok-olok, ada muncul juga itu. Jadi saling menghargai, menghormati orang lain. Jadi apa? Kalimat kebajikannya saling menghormati atau menghargai diri sendiri. Setelah kita dapatkan dari kebajikan itu, baru kita diskusikan gambaran perilaku apa yang harus ada dan berdasarkan dari keyakinan yang kita buat tadi. Kita diskusikan dengan mereka. Kalau disiplin, misalnya tepat waktu, berarti jam berapa nak? Ada keterlambatan berapa? Ada itu kita jadi lebih dalam. Terakhir diskusi pramarga. Jadi Bapak Ibu, setelah kalimat itu jadi, maka tegaskan per poin itu menjadi tanggung jawab siapa. Jadi kita nggak cuma sekedar udah jadi kalimat apa kesepakatannya udah jadi, udah habis itu ya udah selesai. Tidak, tapi harus kita tegaskan. Kita yakinkan poin per poin. Datang tepat waktu itu untuk siapa nak? Siapa yang harus mengikuti itu? Muridnya aja atau gurunya juga? Betul. Muridnya aja Bu, betul. Berarti nanti gurunya boleh datangnya nggak tepat waktu. Jadi itu nanti peran antara dari situ harus kita jelaskan. Dua-duanya Bu, oke, dua-duanya. Itu kita sepakati. Jadi kita poin tas stempel di akhir itu dengan kesepakatan bersama. Nah nanti pada saat nanti di awal itu kesepakatannya itu di share oleh guru wali kelas masing-masing, maka disampaikan ke guru akan supaya
menjadi kesepakatan bersama di kelas tersebut. Next. Terakhir, segitiga. Nah, Bapak Ibu, ini adalah materi terakhir. Hening. Sebentar ya, Bapak. Ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu yang harus kita gunakan dalam setiap menangani permasalahan. Tetapi tidak semua permasalahan bisa digunakan segitiga restitusi. Tapi untuk permasalahan yang ada di kelas sebaiknya menggunakan segitiga restitusi. Bukan cuma langsung menghukum, plak plak plak, habis itu akhirnya bermasalah dengan bapak-bapak. Menjadikan anak-anak takut, menjadikan anak-anak tidak nyaman untuk berangkat ke sekolah. Itu efeknya luar biasa. Baiklah, Bapak Ibu, jadi setelah kita tahu posisi kontrol, maka posisi kontrol tersebut digunakan di dalam segitiga restitusi. Di sini ada segitiga, yang paling dasar adalah menstabilkan identitas. Tujuan dari segitiga restitusi menghasilkan murid yang bisa memperbaiki identitas gagal menjadi identitas positif atau berhasil. Itu utamanya ya, garis bawahnya itu. Oke, poin pertama, kita harus bisa menstabilkan identitas, bahwa kita tekankan ke anak pada saat dia datang menemui kita bahwa dia bukan satu-satunya orang yang salah, orang yang pernah melakukan hal tersebut, bahwa semua hal itu pernah terjadi di orang lain dan setiap orang pasti pernah namanya melakukan kesalahan. Itu harus kita buat stabil, jangan buat kita langsung menunjuk anak menjadi salah. Kita harus memahami juga bahwa kita ini manusia, kita juga tempatnya salah. Ya, itu namanya menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi tindakan. Kita tanyakan ke anak. Biasakan pada saat kita menunjuk anak, untuk kita datangkan anak untuk tanya permasalahan, tanya dulu. Kenapa? Alasannya kok kenapa melakukan hal itu? Dan untuk segitiga restitusi ini jangan punya asumsi terlebih dahulu yang sebelum mendengarkan apa yang menjadi latar belakang dari suatu tindakan. Karena kalau kita punya asumsi duluan, maka kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi itu dengan adil, dengan baik, dengan bijak. Nah, berikutnya di sini adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati dan kami ingin menjadi orang yang seperti apa. Bapak Ibu, untuk mengikat waktu, saya akan bagikan. Ini adalah ada suatu kasus, tapi di sini yang ditanyakan bukan cuma segitiga restitusinya, tapi saya juga mengangkat juga apa kira-kira kebutuhan dasar yang diinginkan atau diharapkan dipenuhi dalam kasus tersebut. Nah, ini bisa sambil mengerjakan ini kita akan putarkan contoh-contoh segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Yayu dan saya. Saya akan bagi kelompok ya. Ini langsung kelompok 1, 2, 3, 4 web ini bahas satu kasus. Ini juga langsung kasus. Pak, ini kasus. Yes, monggo BK. Ada guru BK, ada teman. Nah, saya sudah guru BK orang yang nggak gerak. Ini kasusnya senior. Kita membahasnya sesuai dengan kasus. Monggo silakan. Soalnya ini nggak nyala. Kami nggak yang mau coret-coret. 5 menit selesai ya. Jadi saya akan tutup. Iya, ini nah yang kayak yang dilakukan Budian sama Adi, kayak mana sih cari kita mendekati, apakah langsung marah-marah enggak? Iya. Boleh di sini loh jawab.
Pertanyaannya bagaimana? Ini cerita kejadian nyata ini. Kenapa kok nama saya? Oh iya, kejadian nyata kemarin. Saya belum baca loh, saya belum lihat video ini loh. Di gosipin mereka berdua. Iya. Memanggil Pak Lukman jajal. Belum. Sekarang kita semua nanti dalam melakukan menangani suatu masalah, kita bisa menerapkan itu masing-masing di kelasnya. Amin. Jadi jangan emosi dulu teman-teman. Emosi kita di belakang. Kita harus berpikir dulu ke depannya nanti gimana. Jangan tiba-tiba emosi, blak. Habis itu akhirnya kita menyesali diri sendiri. Dan nanti Kakak Nova yang ini menjelaskan. Iya, oke. Oke, ada kelompok yang akan dibagi. Saya minta kelompok dari pojok deh. Belum selesai Kak. Silakan. Ini udah 3, sudah 4 sudah Dapat kasus berapa? kasusnya berapa? Terima kasih Bu Dian. Waktunya saya dapat kasus nomor 4. Ini ceritanya Dino sedang bermain basket, kemudian terjadi perkelahian, gitu ya. Sehingga berkelahi dengan Anto sampai narik bajunya Anto hingga 3 kancingnya terlepas. Nah, itu ceritanya. Kemudian ada peran kepala sekolah untuk menjadi penengah menyelesaikan persoalan itu. Menurut saya, ini kepala sekolah Bu Suti ini kan pertanyaannya posisi kontrol apa yang telah dipraktekkan oleh kepala sekolah Bu Suti, ya. Menurut kami Bu Suti ini berperan sebagai seorang manajemen, ya. Hal-hal apa yang dilakukan sehingga ada kesimpulan demikian karena beliau ini menggali persoalan itu, permasalahan, ya, dengan mengajak si Dino ini menceritakan apa yang terjadi, kemudian menggali apa kesalahan yang sudah dilakukan kepada si temannya ini, dan ternyata sudah dijawab oleh si Dino, dan akhirnya Bu Suti ini mengarahkan kalau itu sudah terjadi kesalahan maka apa yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi ini bukan dari Bu Sutinya yang memberikan, tetapi Dinonya yang mencari solusinya sendiri, gitu. Sehingga solusinya adalah bagaimana supaya si kancingnya siapa ini tadi? Lupa. Kancingnya si Anto, ya, itu bisa terpasang kembali. Nah, akhirnya dia punya solusi dengan ngelem. Kalau ngelem itu, ya, diberikan pengarahan oleh Bu Sutinya sebagai kepala sekolah, ini akan lepas kembali. Maka apa solusi berikutnya supaya tidak terlepas? Akhirnya diberikanlah jalan, ya, atau cara supaya tidak gampang lepas. Akhirnya apa? Harus dijahit. Padahal si Dino ini tidak bisa jahit. Akhirnya diberikan arahan oleh Bu Suti itu untuk bagaimana kalau si Dino ini belajar menjahit. Akhirnya dia belajar menjahit ke guru tata busana, begitu, ya. Nah, itu arahan sebagai seorang manajer, gitu, ya, seorang manajemen, gitu, untuk menyelesaikan persoalan. Nah, akhirnya si Dinonya juga bersedia. Selesailah itu permasalahan. Ya? Oh iya. Kemudian dari kasus itu bagaimana penguatan Bu Suti itu dengan narasi bahwa manusia itu adalah tempat salah, itu manusiawi, gitu, ya, dilakukan oleh manusia itu wajar. Maka kita sebagai manusia itu punya akal untuk bisa berpikir caranya bagaimana cara melakukan perubahan perilaku dari yang salah menjadi benar. Kemudian yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebijakan atau keyakinan apa yang dituju? Pertama, meminta maaf ketika
melakukan kesalahan. 2. Bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan. 3. Belajar hal-hal baru dari kesalahan yang sudah dilakukan. Oke, terima kasih waktunya Bu Jan. Kalau misalnya mereka keluar yang atau mungkin dari bapak-bapak aja ya, benar ya? Langsung ya sebelum mereka jauh. Silakan Pak Indra. Bapak Indra terus. Saya dong. Ya. Ini langsung jawab ya. Jadi kami sudah berdiskusi dengan apakah hasil diskusinya menghasilkan jawaban dari kasus 3. Jadi kasus 3 ini tentang seorang anak yang belajar bahasa Inggris yang gurunya bernama Bu Dani. Kenapa bukan Kemudian BBM? anaknya karena harusnya ini yang jawab ya. Jadi posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Ini tidak perlu baca soal ininya Bu ya. Jadi menurut kami gurunya terlalu intimidatif kepada Fajar, sehingga Fajar merasa takut dan merasa bersalah, terintimidasi. Kemudian membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar. Fajar ini ada masalah sebenarnya, ada problem. Jadi kebutuhan Fajar saat itu ingin masalahnya ini ada teman diskusi. Jadi singkatnya perlu dimengerti apa masalahnya. Nah itu tergantung konteksnya. Jadi guru harus investigasi ini ada problem kayaknya. Kemudian yang ketiga, bagaimana bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Nah, misalnya Fajar hari ini kok nggak semangat, kok beda misalnya. Jadi banyak tergantung konteksnya. Kira-kira ada masalah atau kok beda dari yang lain, kok tidak semangat. Nah, jadi kemudian lanjut ke konseling berikutnya ini. Kemudian yang terakhir, apabila Anda adalah kepala sekolah, berarti. Amin. Kepala Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Karena saya bukan kepala sekolah Bu, jadi saya nggak jawab. Saya mau jawab tapi nanti dibully. Oke, siapa teman-teman dari kelompok lalu kelompok lagi. Pak Indra, Pak Sagala, Pak Lutfi, Pak Eli dan Pak Rio. Kasih pos-pos semuanya. Alhamdulillah sebentar. Alhamdulillah dari kasus DC yang kita bagikan di dalam kelompok, paling tidak kita bisa memahami bagaimana sih kasus-kasus itu dan kita menganalisis dan mengidentifikasi sebelum kita memberikan keputusan ataupun konsekuensi. Diharapkan Bapak Ibu semuanya dalam menangani suatu kasus kita tetap mengupayakan namanya budaya positif agar pembelajaran kita di sekolah itu lebih nyaman, berpusat pada murid, dan kita bisa mewujudkan namanya sekolah yang ramah pada anak. Dan anak-anak kita pun bisa tumbuh berkembang sesuai potensi dan bakatnya, sesuai kodrat alamnya dan kodrat zamannya. Diharapkan juga kita hari ini juga bisa mendapatkan ilmu yang terbaik ya tentang apa itu budaya positif. Ada 7 komponen apa saja yang di budaya positif. Mungkin kita tidak bisa memahami secara sekaligus dalam satu hari ini, tidak mungkin. Tetapi marilah kita belajar bersama, saling mengingatkan, saling sharing, saling berbagi praktik-praktik baik di kelas-kelas kita. Bapak
Ibu, saat ini ayo kita saling berkunjung ke kelas teman-teman yang lain. Seperti yang saya lakukan, saya berkunjung ke kelas ini. Bukan dalam supervisi atau monitoring, tetapi dalam artian hal-hal baik yang bisa kita tiru dari teman-teman kita tersebut. Karena kita ini adalah orang-orang hebat SMA Negeri 9. Yang bisa membawa SMA 9 menjadi terbaik adalah kita semua. Jadi Bapak Ibu silakan nanti saya Bu Mei, saya izin teman-teman saya siap. Bukan untuk supervisi teman-teman semuanya, rekan-rekan kita saling berbagi praktik terbaik. Dan semoga berbudaya positif hari ini, materi yang saya dan Bu Yayu sampaikan hari ini menjadi hal-hal yang membekas dalam ingatan dan hal-hal yang kita niatkan dan kita komitmenkan untuk kita lakukan. Berawal dari diri kita berjalan perlahan namun pasti untuk menuju perubahan lebih baik. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa kita foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.